Hai, Shalom. Perkenalkan nama saya Veronica Gabriel Lawrence Siregar, NIM 0120211026, Prodi D3 Keperawatan. Mahasiswi dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila dia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernapasan ada dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas yaitu yang pertama rongga hidung, terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga yaitu faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Yang keempat yaitu laring, yaitu ruangan kecil di sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama yaitu trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Yang kedua yaitu bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang terkecil dikenal dengan bronchioles. Yang ketiga yaitu paru-paru, terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchioles dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia yang pertama, ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua yaitu caranya udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga yaitu udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus atau bronchioles, kemudian berujung di alveolus. Yang keempat, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang kelima yaitu oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menupang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang keenam yaitu setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih.